Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum orang membatalkan puasa karena pekerjaan yang terlalu berat untuk menafkahi keluarganya? Mari kita simak ulasan dari Al-Ustadz Abdus Somad berikut ini. Pada bulan Ramadan, bagaimana orang yang kerja untuk menafkahi keluarga tapi meninggalkan puasanya karena pekerjaan yang diembannya sangat melelahkan? Bagaimana pekerjaannya itu, Ustaz? Apakah boleh atau tidak? Sebentar ya, ini agak serius sedikit. Nanti kalau saya jawab asal-asalan, alah ngarang deh itu. Ini udah saya tuliskan satu makalah, udah saya presentasikan di IKMI, di MDI, Majelis Dakwah Islamiyah. Saya kirimkan ke Ustadz Asrori. Nah, ini dia. Saya kalau ngasih pembekalan harus ada bahannya. Hilang pula bahan tadi. Bentar ya. Ini saya bacakan. Sahibus san'ati syaqatil ladzi yahtaju irfatuhu li tahsili nafaqatihi wa nafaqati iyalihi. Orang yang pekerjaannya berat tapi dia mesti juga bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Yajibu alaihi an yusri' fi siyam. Dia wajib pagi-pagi itu makan sahur dan berniat puasa. Jadi tak boleh dia los tak berpuasa. Pagi itu dia makan sahur. Istrinya menyiapkan makan sahur. Dia tetap nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadis sanati lillahi ta'ala. Summa yusri' fi amalihi wa takassubihi. Setelah itu dia tetap bekerja. Fa idza lahiqathu masyaqqatun shadidatun ghairu mu'tadatin. Ketika siang hari tiba-tiba dia mengalami kesulitan, tamna'uhu min itmami shaumihi, tak bisa dia menyempurnakan puasanya, jazalahul fitru, barulah dia boleh berpuasa siang itu. Diteleponnya bininya, "Dek, ampaknya abang udah mau mati nih." "Ah, bukalah bang, buka. Ah, buka aja. Nanti balik tak usah kau masak ya." Setiap hari begitu. Mungkin hari itu aja, besok dia. Jadi bukan asal-asalan. Tak usahlah kau masak sahur, aku kerjaku berat ini, nampaknya di siang nanti udah mau mati nih. Bukan mau mati, belum mati lagi. Ini Ustaz ambil dari mana ini? Nama kitabnya Al-Fatawa Al-Hindiyah, juz 1 208. Lihat juga Hasyiah Ibni Abidin, juz 2 420. Wa yulzimuhu qada'uhu, dan puasa yang ditinggalkannya itu wajib dia qada' fi mustaqbali ayyamihi, di masa akan datang. Hina yatayassaru lahul qada', ketika dia sudah bisa mengqada'nya. Jadi kesimpulannya, bagi saudara-saudara saya yang pekerjaannya berat, menggali tanah ke dalam tambang batu bara, atau pekerjaannya membawa bis truk yang berat panas, maka dia tetap makan sahur, berniat puasa. Sampai di tengah hari tak sanggup lagi, barulah dia membatalkan puasanya dan dia wajib mengqada'nya di luar Ramadan. Jelas jawabannya? Jelas. Kalau tak juga jelas, memang bawaan belum sarapan itu. Apa hukum puasa atlet bela diri yang bertanding saat puasa? Muhammad Ali bertinju saat puasa, menang. Muhammad Ali, cari Muhammad Ali bertinju sedang puasa, menang. Ini udahlah tak puasa, kalah pula. Apa itu? Pasukan perang Badar melawan kafir musyrik kapan? 17 Ramadan. Tak ada ikhtilaf antar ulama. Yaumal Furqan, yaumal taqal jam'an. Pasukan Mesir mengusir tentara Israel tanggal berapa? Ashir min Ramadan. Diabadikan nama kota di Mesir, 10 Ramadan. Menang. Melawan Israel, menang. Melawan musyrik, menang. Indonesia kapan merdeka? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Betul. Tapi 17 Agustus bertepatan dengan 9 Ramadan. Yang berteriak
yang mengerek bendera, yang menyanyikan Indonesia Raya, orang yang sedang berpuasa. Orang yang berpuasa itu tak takut mati, menggelegar suaranya, serang Belanda. Orang kenyang mana bisa teriak? Serang Belanda. Bisa teriak. Mereka ini yang berjuang. Jadi atlet-atlet bela diri, judo, aikido, silat, taekwondo, sangat berpuasa. Tidak ada alasan untuk membatalkan puasa. Justru dengan berpuasa itu berdatangan pertolongan malaikat-malaikat. Malaikat maut pun datang mencabut nyawa lawan kau. Apakah tak batal karena berkelahi Pak Ustaz? Atau Ustaz ikut? Ini kan olahraga. Nanti bos mau mukul, tak jadilah. Ini kan olahraga. Ini banyak orang salah paham dia tuh. Kau pikir kalau udah mengaji, udah pengajian tak boleh ikut balap motor. Pas balap motor, pas mau didulukan, silakan. Ini olahraga, la ilaha illallah. Ini kan sportivitas, di situ ada nilai. Kalau mukulnya begini, bukan mau membunuh orang. Ini namanya olahraga, mengolahraga. Raga nih, fisik kita nih diolah dia. Ini banyak juga sekarang TO, tukang olah. Tukang olahraga. Ini olahraga namanya, bersilat. Silat itu olahraga. Di kampung saya, tempat saya lahir, hari 1 Syawal hari raya, 8 Syawal hari raya pencak silat. Karena onyang kami dulu dikumpulkan ya semua pesilat-pesilat itu untuk nyambung silaturahim, bersilat, tapi bukan saling membunuh. Untuk sekarang diabadikan sebagai wisata olahraga oleh dinas apa yang bagian olahraga? Dispora menjadikan itu sebagai, kami setiap seminggu raya balik ke kampung menengok pesilat bertarung. Itu bagian dari olahraga. Kalau anak-anak kita tak diajari bersilat, tak diantah cemana dunia ini akan datang. Berperang dia cemana? Pakai pistol tak pandai. Saya semua saya pakai, panah saya pakai, pistol saya pakai. Ini pandai pistol air aja, itu pun macet-macet. Apa boleh saya berbuka di masjid? Tengok jamnya. Kalau udah sampai pula jam 6.23, 6.23 buka lah. Tapi soalnya sekarang azan ini, udah membuka. Cepat betul. Sekarang ini semua azan ini bunyi azan maghrib. Zuhur pun bunyi azan maghrib. Berbuka di Antipas tanya, kenapa kau buka? Kata Ustaz Somad, boleh berbuka di masjid. Tengok dulu jamnya. Sedangkan saya masih punya suami dan anak. Kenapa tak berbuka di rumah? Istri tak boleh keluar rumah. Selangkah keluar rumah kalau tak diizinkan suami, maka dia masuk neraka. Tapi suami saya melarang saya ke masjid, Pak Ustaz. Suami kau Islam? Tidak. Berarti kau berzina selama ini. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada suami kalau menyebabkan melawan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau masjid, jangan kau pakai jilbab. Aku tak suka nengok bini bertudung macam nenek-nenek. Aku mau kau buka jilbab kau. Rambut buat macam sarang tawon, cat 3 warna merah, kuning, kelabu. Tidak wajib taat kepada laki Fir'aun, hantu begu ganjang macam ini. Maka nikahkanlah anak, kata Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau kau mau menikahkan anak, tengok sifat laki itu 2. Yang pertama, din, agamanya bagus. Yang kedua, wa khuluquhu, akhlaknya bagus. Karena banyak orang sekarang akhlaknya bagus, sopan, santun, bercakap pelan. Tinggal di mana? Jalan Sudirman. Itu bukan sopan, mau mati. Tapi tak sembahyang. Ada pula sebaliknya, orangnya sembahyang tak tinggal, tapi kasar. Macam Ustaz Somad nih lah, aku tak kasar. Ini bukan kasar, ini namanya tegas.
Saya bisa ceramah nih slow-slow, bisa. Jamaah sekalian, inilah kita naik kubur. Siapa tak bisa aku slow-slow nih. Suami itu dua. Laki saya ini Pak Ustadz, ini masih misteri nih. Tapi kalau dia suaminya sudah makan bagus, anak-anaknya diizinkan suaminya, bang, aku ingin betul lah berbuka di masjid itu. Kenapa? Ada bubur menu waktu aku masih kecil dulu. Namanya bubur pedas. Di Medan, Masjid Raya, sampai sekarang ada tradisi makan bubur pedas sampai sekarang. Pas saya makan, tuh pengen tak pedas, namanya aja. Orang tuh nakut-nakuti biar awak jangan ikut. Bagus tradisi. Diizinkan sama suaminya. Pergi aku ke sana ya bang, pergilah. Ah, bagus. Bang, aku mau pengajian ke masjid. Sore-sore ada pengajian di masjid kita, Masjid Raya. Aku ke sana, anak abang mandikan, pel lantai, bersihkan semua. Iya deh. Kalau ada laki model macam ini, itu insya Allah tak kena azab kubur. Pas mau diazab, kata malaikat, yang ini tak usah, udah azab kali udah. Sebagian ada yang ketawa, sebagian ada yang termenung. Sama macam aku nasibnya. Sebatas mana tanggung jawab saya sebagai ibu sambung? Apa saya batasan saya anak-anak sambung? Apakah punya hak dalam sebagai ibu sambung? Apakah saya punya hak dalam rumah suami saya, Pak Ustadz? Ibu menikah, lalu kemudian ada rumah, maka ibu tinggal di rumah bersama suami itu. Suami tak boleh mengeluarkan istri sampai dia melakukan nusyuz, durhaka, berselingkuh, na'udzubillah, melakukan perbuatan maksiat. Tak boleh suami mengusir istrinya, maka dia punya hak di situ. Menikah ibu dengan bapak, begitu selesai akad nikah, mati, maka ibu mendapat 1/4 harta bapak kalau tak ada anak. Berapa harta bapak tuh? 1 miliar. Ibu dapat 250 juta. Banyak juga jatah kami ini Pak Ustaz. Ya, udah aku kasih tahu sekarang. Jaga-jagalah bapak tuh. Kalau ada anak, ibu mendapat 1/8, 125 juta. Itu kalau pakai hukum fikih. Tapi hak ibu sekarang dibantu diperjuangkan oleh KHI, kompilasi hukum Islam. Sebelum jatah itu dikeluarkan, dibagi 2 dulu. Dibagi 2 dulu pencarian bersama sejak nikah sampai meninggal. Apa nama hartanya? Gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Begitulah hebatnya Islam membagi jatah ibu. Jadi ibu jangan merasa menumpang di rumah itu. Rumah itu milik ibu. Kalau bapak itu meninggal, ibu ada jatah. Dijual, dibagi. Harta warisan namanya. Dalam Islam perempuan tidak diwarisi. Sebelum Islam datang, perempuan diwarisi. Diwarisi kepada anak. Zaman dulu orang Arab, kafir musyrik jahiliyah itu istrinya banyak sekali. Namanya poligami unlimited edition. Umur 70 laki-laki menikah dengan istri terakhir umur 17. Maka istri yang terakhir itu diwariskan kepada anak pertama dari istri pertama. Begitu dulu hukum jahiliyah. Begitu Islam datang, anak tak boleh menikahi istri bapaknya. Karena istri bapaknya dianggap sebagai emaknya, mahram mu'abbad sampai hari kiamat. Haram dia menikahi emak tirinya. Dan kemudian perempuan tak boleh diwarisi, malah dia mendapatkan harta warisan. Jadi yang mengangkat harkat martabat perempuan pertama di dunia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibu banyak-banyak berselawat untuk berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan anak saya ini Pak Ustadz? Ibu dengan anak ibu itu tak batal air wudhu menurut mazhab Syafi'i. Ibu dengan anak ibu ini sampai mati tak bisa menikah. Mati bapaknya itu, suami ibu, tak bisa ibu menikah sama dia sampai hari kiamat. Walaupun mungkin sebaya, walaupun mungkin bisa aja sebaya umurnya dengan anak, tak boleh. Begitulah Islam. Kenapa? Karena ibu adalah emaknya, walaupun bukan emak biologisnya, tapi diakui dalam Islam sampai hari kiamat. Kalau dia berbakti kepada ibu, macam berbakti kepada emaknya.
Kalau ibu sayang kepada dia, maka ibu dapat pahala membesarkan anak-anak orang yang baik, orang yang soleh. Maka jaga, sambung silaturahim. Kalian mungkin tak disatukan dalam nasab, tapi disatukan dalam ikatan pernikahan dengan bapaknya. Itu ajaran Islam yang tak ada dalam ajaran lain. Bagaimana hukumnya ketika ingin sholat berjamaah, ada pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan? Apa pekerjaannya? Pekerjaan apa yang tak bisa ditinggalkan? Mau ke toilet Pak Ustaz? Kencing dulu. Tidak boleh sholat dalam keadaan menahan air besar, air kecil. Daripada karpet itu busuk, ajak ketua masjid mengurusnya. Selesaikan dulu semua urusan. Setelah itu barulah pekerjaan Pak Ustaz. Hayya 'alas shalah. Kau tak ke masjid? Waktunya panjang. Tapi kalau atasannya yang manggil, siap. Kau hamba Allah apa hamba atasan? Yang mengasih makan kau siapa? Ini perlu tauhid. Jangan sampai rusak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak orang bukan main